Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ibu salah satu guru di SD Al-Ikhlas Kongo ya. Siapa Bu namanya Bu? Nama saya Siti Suliawati, Pak. Iya, Bu Sulis ya. Panggilannya Bu Sulis. Iya, Pak. Bu Sulis. Baik. Jadi Bu Sulis ini dalam rangka PMO ya, PMO level sekolah. Itu kan kita nanti berbicara mengenai KWSP, kemudian perencanaan pembelajaran, modul ajar, pelaksanaan, bahan ajar, asesmen, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan dalam rangka penyempurnaan yang KWSP, penyempurnaan perencanaan ya, modul ajar, penyempurnaan pelaksanaan, bahan ajar, asesmen, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Sulis ngajar kelas berapa ya? Saya ngajar di kelas 4, Pak. Ya, nah Ibu Sulis ngajar kelas 4. Saya ingin bincang-bincang tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya yang untuk kelas 4 ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira Bu Sulis di kelas 4 di SD Al-Ikhlas Kongo ini apa ya judul P5-nya? Kebetulan di kelas 4 itu, Pak, judul modul P5-nya itu adalah pengelolaan jelantah sehat lingkunganku, Pak. Oh iya. Timnya siapa aja Bu di kelas 4? Di kelas 4 itu ada 3 orang timnya. Saya sendiri Siti Suliawati, kemudian ada rekan saya Martina Dwi Aldina Sari, dan satu lagi rekan kami juga Mimi Hidayani, Pak. Baik, jadi ini kita dalam rangka praktek baik ini Bu Sulis ya. Ini kan praktek baik, ini baik untuk Ibu, kemudian baik juga nanti untuk teman-teman guru dari sekolah penggerak lain atau dari sekolah yang lain yang ingin belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bu, saya kepingin, silakanlah Ibu cerita tentang prosedur ya pembuatan modul proyek P5 ini. Mulai tadi apa judulnya, kemudian temanya, kemudian tentang refleksi terhadap sekolah, target, dimensi, kemudian alur pembelajaran, kemudian perkembangan dan tahap-tahap dari proyek P5 itu sendiri serta aktivitas-aktivitasnya. Silakan Bu. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan singkat tentang modul P5 yang kami kerjakan di kelas 4 SDS Al-Ikhlas Kongo. Pada modul ini kami membuat judul pengelolaan jelantah sehat lingkunganku. Dan kemudian kami memilih tema dari judul tersebut itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada beberapa relevansi proyek kami bagi sekolah. Di antaranya itu adalah berdasarkan ungkapan Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak mulai kami biasakan sedari dini untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungannya. Salah satunya itu adalah limbah yang ada di rumah kita masing-masing, yaitu minyak jelantah, Pak. Kemudian target yang kami capai, target yang kami buat dalam modul ini, yang pertama itu ada 3 target. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian target yang kedua itu adalah gotong royong, dan yang ketiga itu bernalar kritis. Itu merupakan target. Kemudian di dalam modul ini juga ada dimensi yang kami ambil. Di antaranya tadi dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, dan kritis. Dia memiliki subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian di gotong royongnya itu subelemennya itu tanggap terhadap lingkungan sosial. Sementara di bernalar kritis, elemennya itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu merupakan dimensi yang kami ambil. Kemudian ada alur perkembangan dimensi. Jadi di elemen yang pertama itu kami ambil itu akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian ada target yang diharapkan. Targetnya yaitu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tindakan ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Itu merupakan alur perkembangannya.
Kemudian di dalam fase 1, dalam fase 1 di sub elemen itu, menjaga lingkungan alam sekitar itu, yang kami harapkan itu ada beberapa tahapan anak-anak mulai berkembang. Jadi di awal itu peserta didik mengetahui cara menjaga lingkungan yang sehat. Kemudian di tahapan yang sedang berkembang, peserta didik membiasakan bersyukur dan atas karunia lingkungan alam sekitar. Kemudian yang ketiga, berkembang sesuai harapan. Harapannya peserta didik juga terbiasa bersyukur atas karunia Tuhan terhadap alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Kemudian sangat berkembang. Apa yang kami harapkan, di sana kami harapkan peserta didik itu sudah mulai terbiasa dengan cara menjaga lingkungan alam sekitarnya. Kemudian ada di asesmen formatif 2, kemudian itu mengenai tanggap terhadap lingkungan sosial. Apa yang kami harapkan di sana, di tahapan pertama itu ketika siswa mulai berkembang, peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan belum mampu melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. Kemudian di tahap yang kedua, ketika siswa sedang berkembang, peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, mulai melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. Kemudian di tahapan yang ketiga, berkembang sesuai harapan, peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan membiasakan melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah sangat berkembang. Harapan kami anak-anak sudah sampai di tahap yang ini. Peserta didik peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dan terbiasa melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan berelasi dengan orang lain. Itu merupakan ini subelemennya tahapannya. Kemudian di tahapan proyek, jadi di tahapan proyek itu kami memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah pengenalan. Isinya ngapain? Isinya itu anak-anak mengenali minyak jelantah itu yang seperti apa, dampaknya bagi lingkungan itu bagaimana. Kemudian di tahapan yang kedua, kontekstual, di mana anak-anak memahami dan mencari bahan limbah lingkungan di mana limbahnya itu yang ada di sekitar mereka, yaitu minyak jelantah. Di tahapan ketiga itu ada tahapan aksi. Nah, di sini yang seru, ketika anak-anak mulai mengolah limbah yang ada di dalam rumahnya sendiri, terutama di minyak jelantah. Kemudian di tahapan terakhir itu tindakan lanjut dan refleksi. Jadi peserta didik beserta narasumber semuanya mulai mengolah minyak jelantah itu akan dibuat seperti apa. Itu demikian secara singkat mengenai modul proyek kami, Pak. Luar biasa Bu Sulit ya. Nampaknya Bu Sulit dengan tim ini udah benar-benar mumpuni. Modulnya saya tengok udah bagus tadi deh, berdasarkan yang diceritakan Ibu Sulis. Ini merupakan apa ya, praktek baik yang luar biasa. Saya yakin nanti Ibu Sulis ini bisa jadi narasumber. Insya Allah, Pak. Antara teman-teman, kemudian sekolah-sekolah. Baik Bu, menjadi lebih menarik lagi. Tadi tahapan proyeknya tadi sudah saya dengar ya. Saya yakin pasti ada nih aktivitas-aktivitasnya nih dalam praktek apanya nanti, P5-nya. Bagaimana nih Bu ya prakteknya ya, aktivitasnya, silakan Bu. Iya, aktivitas ketika melakukan proyek ini ada beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama itu guru berkumpul di antara kami bertiga itu berdiskusi. Kami mencari bahan apa, materi apa yang lagi hit dan yang tidak merepotkan anak-anak untuk menyediakan bahan. Akhirnya ketika kami diskusi, bincang-bincang, akhirnya kami mendapat satu solusi. Mungkin hal yang paling gampang yang ada di sekitaran kita dan tanpa mengeluarkan biaya itu adalah minyak jelantah salah satunya, Pak. Itu di aktivitas pertama. Kemudian di aktivitas kedua, aktivitas pertama tadi berapa apa itu Bu? Berapa jam atau bagaimana? Oh, untuk yang aktivitas pertama itu kami ambil 4 jam, Pak. Oh ya, 4 jam. Terus anak muridnya?
anak muridnya ketika itu ada materi yang lain, mengerjakan tugas yang lain. Gitu, Pak. Kemudian di aktivitas kedua, setelah kami rembukan, kami diskusi, akhirnya dapat materi, dapat judul yang pas dengan kebutuhan kami. Akhirnya kami mengajak peserta didik itu menyaksikan tayangan beberapa video tentang limbah, supaya mereka tahu mana yang namanya limbah. Itu di aktivitas kedua, Pak. Itu berapa JP? Di aktivitas kedua ini kami melakukannya juga 4 JP, Pak. JP ya. Kemudian di aktivitas yang selanjutnya masih menggunakan video, tapi mereka langsung bisa mengklasifikasikan mana limbah yang bisa diolah dan mana yang tidak bisa diolah. Mereka mulai memilih, kemudian membedakan mana limbah yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Itu, Pak. Di aktivitas ketiga, dan ini kami lakukan dengan 5 JP, Pak. Itu apa aja Bu yang dikerjakan gurunya atau siswanya? Di kegiatan ini setelah mereka melihat beberapa tayangan macam-macam jenis-jenis limbah itu, mereka langsung mengelompokkan si plastik termasuk limbah yang di mana, kemudian sisa makanan itu termasuk limbah yang mana. Mereka mengelompokkan secara kelompok, kemudian mereka mempresentasikan setiap kelompoknya. Itu, Pak. Kemudian di kegiatan keempat, anak-anak mulai berdiskusi sesama satu kelompok. Jadi satu kelompok itu diskusi, mereka akan memberdayakan jelantah sambil mengumpulkan minyak jelantah itu. Mereka akan melakukan kegiatan proyek masing-masing. Jadi kegiatan keempat. Kemudian di kegiatan kelima itu kami memakan waktu 5 JP. Kemudian di kegiatan kelima itu kami menggunakan waktunya juga 5 JP. Kemudian yang kami lakukan itu adalah kami memanggil narasumber, Pak. Kebetulan, iya, narasumber. Kebetulan narasumber kita ini adalah salah satu orang tua murid yang bisa menjadi narasumber karena sudah memiliki jam tayang yang tinggi dan memiliki prestasi yang luar biasa. Demikian, Pak, tahapan aktivitas yang kami lakukan dalam modul ini. Baik, penjelasan dari Bu Sulis ini luar biasa ya. Modul proyek kelimanya luar biasa, sudah siap. Dan saya lihat kemasannya bagus. Ini saya sarankan nanti misalnya dibikin jadi buku. Siapa? Ya, supaya meningkatkan. Nah, selanjutnya Bu Sulis, saya mau melanjutkan bincang-bincang juga mengenai beberapa hal perasaan Ibu Sulis ya. Kemudian nanti mengenai apa ya? Tantangan yang muncul, kemudian mengenai pembelajaran yang didapat, apa hal baik, apa yang perlu dikembangkan lagi. Silakan Bu Sulis cerita tentang pertama perasaan terhadap selesainya modul project ini, kemudian perasaan tentang pelaksanaannya terhadap anak murid, bagaimana, kemudian apa tantangannya, kemudian apa hal-hal baik yang didapat dan yang perlu dikembangkan lagi. Silakan Bu Sulis bercerita. Baik, Pak, terima kasih. Jadi perasaan saya ketika saya menyelesaikan modul ini, meskipun kita kerja tim, tetap setiap tim itu, setiap personilnya itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan ketika ini selesai, dengan sangat bangga kami bisa mempersembahkan ini ke sekolah, meskipun kami tidak tahu apakah ini modul kami sudah sempurna, tetapi inilah yang mampu kami buat dengan sebaik-baiknya sebagai tim di kelas 4, Pak. Itu perasaannya. Bangga, Bu, ya? Bangga, Pak, karena bangga, bisa senang, menyelesaikan bangga, senang, dan saya yakin ini yang terbaik. Kalau udah siap ini terbaik, yang nggak terbaik itu kan yang nggak siap. Iya, Pak. Kemudian dalam tahap-tahap yang sudah terlaksana, bagaimana perasaan Ibu melihat proses
pelaksanaan proyek ini terhadap anak murid? Silakan, Bu. Tahapannya itu ketika kami sudah sampai di aktivitas 1 dan 2, anak-anak antusias dengan melihat ketika kami menayangkan video-video yang kami tayangkan tentang limbah-limbah yang ada di sekitar mereka. Mereka langsung berkomentar bahwa ini adalah limbah yang selalu mereka lihat dan mereka bisa jangkau. Mereka tahu ini memang ada di seputaran mereka gitu. Dengan mereka bisa membedakan jenis-jenis limbah yang bisa dimanfaatkan dengan yang tidak dimanfaatkan. Mereka senang sih Pak sampai sejauh ini. Iya. Jadi bagaimana Ibu melihat wajah-wajah anak murid ini dalam konteks ini pembelajaran paradigma baru? Apakah bisa menyenangkan anak murid di dalam proyek ini? Insya Allah bisa Pak, karena di dalam proyek ini kami banyak menayangkan video-video yang menarik dan beberapa game yang lucu. Bermanfaat lah Bu ya. Iya. Kemudian tantangan-tantangan yang Ibu jumpai apalah sama anak kelas 4 ini? Untuk sejauh ini karena kita masih kerjanya masih di sekolah, bahan juga belum kami kumpulkan semua, jadi masih belum nampak kendalanya. Tapi nanti mungkin di ketika aktivitas 4 dan 5 mungkin bakalan ada kendala-kendala yang mungkin nggak terlalu berarti sih, karena bahannya itu sudah ada di lingkungan kita sendiri gitu Pak. Jadi hal-hal yang baik Bu. Hal-hal yang baik, mereka antusias Pak. Antusias, semangat, kerja kelompoknya juga bakalan timbul gitu Pak. Semangat kerja kelompok timbul. Iya Pak. Berarti bagus, oke. Lagi untuk guru-gurunya? Untuk guru-gurunya kebetulan kita bertiga, kita saling mengisi. Jadi berotasi. Sebentar 15 menit Bu Dina yang tampil ke depan, kemudian nanti bergantian saya, kemudian Bu Mimi. Pokoknya kami bertiga itu saling mengisi. Jadi ketiganya memang benar-benar kerja tim, Pak. Kerja tim ya. Oke, kerja tim, sinergi, saling mengisi. Baik. Terus kira-kira tanggapan teman-teman guru yang lain bagaimana? Untuk tanggapan teman-teman yang lain, karena kami merupakan tim besar di Al-Ikhlas Kongo, semuanya saling menyupport. Jadi ketika kami obrolin, kami diskusi proyek kami ini seperti ini, mereka selalu mendukung. Bahkan di beberapa orang ada yang memberikan masukan, ini harusnya kayaknya bisa nih Kak, seperti ini ya. Tetap sharing itu tetap ada Pak. Kalau kepala sekolah Bu bagaimana? Kepala sekolah kami sudah sempat ajukan, kata kepala sekolah kalau memang bahannya tidak merepotkan anak-anak boleh dilanjutkan, dan kepala sekolah cukup mengapresiasi kerja tim kami Pak. Sangat mendukung ya Bu ya? Sangat mendukung. Baik Bu. Kemudian untuk selanjutnya pesan-pesan baik untuk tim atau untuk guru-guru yang lain, baik yang dari sekolah penggerak ataupun yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, kira-kira apa Bu? Salah satu pesan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, barangkali bisa mencoba hal-hal yang baru yang kita anggap hal itu sepele, mudah, simple, tetapi ketika kita olah akan menjadikan sesuatu hal yang luar biasa jika dikemas dengan secara sempurna. Jadi harapan saya jangan pernah malu atau jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru meskipun hal itu sangat sepele. Jadi Bu, kira-kira untuk P5 ini membuat modul proyeknya ini menjadi hambatan nggak bagi guru-guru nih? Kebetulan di tim saya tidak menjadi hambatan karena kami saling mengisi, dan kemudian di rekan-rekan di SD Al-Ikhlas Kongo juga semuanya saling sharing. Kebetulan ketika waktu libur semester semalam kita udah mulai merancang modul ini Pak, jadi tinggal sambil jalan aja. Jadi kira-kira selayaknya nggak keberatan ya? Selayaknya tidak keberatan karena memang dampaknya ketika modul udah siap luar biasa Pak. Terdapat kebanggaan tersendiri bisa menyelesaikan modul sendiri tanpa nyontek browsing dari tempat yang lain. Inilah hasil kami, meskipun kami tahu ini belum sempurna, tapi kami lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira untuk panduan proses proyeknya, modul ini bagaimana Bu? Ini nanti kan modul ini akan dilanjut dengan narasumber, jadi kami akan berkolaborasi dengan narasumber untuk melengkapi modul yang telah kami buat ini Pak.
Berarti modul ini sangat mendukung lah Bu ya. Insya Allah untuk sangat mendukung Pak. pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Iya Pak, Insya Allah Pak. Berarti menjadi apa ya, nilai kunci juga bahwa untuk P5 semakin bagus modul proyeknya, harapannya berarti semakin bagus pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Iya Pak. Setuju nih Bu itu? Setuju Pak, sangat-sangat berharap seperti itu Pak. Yakin ya? Insya Allah harus yakin Pak. Ya, mantap. Kalau kita nggak yakin, kerjaan nggak akan berhasil dengan baik Pak. Nampaknya melihat wawancara ini nanti Ibu banyak yang mengundang ini menjadi narasumber. Siapnya menjadi narasumber? Bismillah, Insya Allah siap Pak. Iya. Nomor telepon Ibu kasih tahu lah. Nanti bisa Pak lihat di bawah sini ya. Dibilang aja nomor telepon Bu Sulis. Berapa Bu nomor teleponnya Bu? Nomor telepon saya itu 0831 9878 9163. Agak-agak kurang kuat ini membilangnya. Silakan Bu nomor teleponnya Bu. Nomor telepon saya bisa langsung menghubungi kontak di melalui sekolah juga bisa. Tapi kontak personnya 0831 9878 9163. Iya. Baik. Saya dari awal tadi sampai akhir ini dalam konteks PMO, kemudian praktek baik, berbagi praktek baik untuk proyek penguatan profil Pancasila di SD Alikas Tonggo. Saya sangat bangga ya, sangat senang, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Modul proyeknya siap dari awal tadi saya lihat dulunya sampai akhir dan sudah bisa diceritakan, disampaikan. Kemudian modul ini bermanfaat untuk sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila khususnya untuk kelas 4 ya. Saya pikir demikian Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sulis yang sudah berbagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi wajar ya. Saya pikir demikian Bu Sulis. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.